Kedamaian dan kepuasan ini, aku bisa mendapatkannya hanya saat aku bersamamu, Satyawati. Tanggung jawab dari kerajaan, perang, pergulatan, perencanaan, strategi, perdebatan keadilan dan ketidakadilan. Semua itu terasa seperti hilang bagiku. Apalagi yang diinginkan orang lain, Satyawati? Keinginan untuk hidup yang mulia. Selama masa pergulatan kami sadar bahwa kami masih hidup. Itu artinya kau sedang dalam pergulatan dan tidak merasa damai. Mereka yang menghargai kesenangan pasti menghargai perdamaian. Mereka yang hanya memiliki kedamaian hanya akan mencari kesenangan saja. Bukankah kedamaian hanya didapat setelah perjuangan yang mulia? Satyawati. Apa yang kau lakukan, Satyawati? Aku berusaha mendapatkan kesenangan. Lepaskan saja, Satyawati. Itu ikan yang sangat kuat. Kau tidak akan mampu menangkapnya. Benarkah yang mulia? Aku adalah putri seorang nelayan. Hentikan yang mulia. Aku sudah bersumpah. Yang mulia tidak boleh menolongku. Biarkan saja, Satyawati. Akan kuperintahkan nelayan nanti. Mereka akan menangkap ikan itu untukmu. Aku tidak bisa menunggu mereka yang mulia. Seekor ikan dan sebuah kesempatan harus direnggut pada saat itu juga. Aku tidak tahu kalau tangan yang rapuh ini ternyata begitu kuat. Yang mulia Santanu, kau adalah seorang pejuang. Raja dari sebuah kerajaan besar seperti Hastinapura. Seorang raja harusnya tahu, kekuatan tidak terletak pada tangan, tapi di dalam hati kita. Keinginan adalah kekuatan dari hati. Begitu banyak yang bisa dikumpulkan dalam sebuah tangan. Keinginan hanya baik dalam ukuran itu saja, Satyawati. Yang mulia, Dewa telah memberi kita mata begitu kecil. Tapi mata yang sama, yang punya kekuatan untuk melihat langit yang tak berbatas. Bukan begitu, Yang mulia? Lalu bagaimana aku bisa membuat malu Dewa dengan memiliki keinginan seperti itu? Hasrat, harapan, keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak,
Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Nama perjalanan ini adalah Mahabharata.